Waktu di manfaat asuransi jiwa juga ada yang MLI, itu adalah kalau di anuitas itu seperti yang di TSB ini adalah pembayaran sebanyak M kali dalam 1 tahun. Jadi nanti untuk keseluruhan rangkaian pembayaran tersebut ada berapa banyak ya dilihat per tahunnya ada berapa M-nya ya. Misalnya kalau 4 kali berarti kalau kontraknya selama 5 tahun itu berarti ada 20 kali pembayaran selama kontrak berlangsung atau selama jangka waktu yang berlaku gitu ya. Kalau misalnya jangka waktu pembayaran itu adalah terkait premi asuransi berarti ada 20 kali pembayaran premi asuransi, atau kalau misalnya dana pensiun atau misalnya bisa juga terkait klaim asuransi yang sifatnya pembayaran oleh perusahaan asuransinya itu periodically ya atau berkala, itu juga bisa. Jadi misalnya nih perusahaan asuransi membayarkan kepada pesertanya dalam beberapa kali pembayaran dalam beberapa tahun misalnya pencairannya dalam beberapa tahun tuh misalnya. Nah tadi misalnya dalam 3 tahun dalam setiap tahunnya ada 4 kali pembayaran. Nah berarti kan ada sebanyak 12 kali pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pesertanya gitu. Itu untuk MLI payments. Sini nanti kita yang akan dihitung adalah kan kita bawa ke actuarial present value, itu adalah nilai ekspektasi dari nilai sekarang nilai ekspektasi dari nilai sekarang anuitas yang nanti akan dibayarkannya, anuitas hidup yang akan dibayarkan tersebut. Kalau tadi kan misalnya klaimnya itu dibayarkan, misalnya kalau kita bisa juga tuh pembayarannya klaim kan tadi dari perusahaan asuransi ke peserta itu tergantung hidup matinya dari peserta tersebut gitu ya. Misalnya pesertanya tadi kenapa cuma 3 tahun ya, mungkin memang secara kontraknya dibayarkan 3 tahun, tapi tetap akan melihat dari peluang hidup si pesertanya. Kalau memang masih hidup ya masih dibayarkan, tapi kalau misalnya sudah meninggal mungkin sebelum 3 tahun sudah diselesaikan pembayarannya. Bisa jadi ada beberapa kontrak asuransi seperti itu ya. Nah ini untuk yang common gitu ya, untuk M-nya ada yang 2 kali per tahun itu adalah per 6 bulan, 4 kali setahun, atau itu per 3 bulan gitu ya. Kalau 4 atau ada yang 3 kali setahun itu per 4 bulan, lalu ada yang per bulan, yaitu nanti dalam setahun ada 12 kali pembayaran. Nah pembayaran dalam anuitas yang MLI ini juga dibagi karena dia sifatnya diskrit di titik-titik ini tadi ya, sesuai dengan M-nya. Sifatnya diskrit berarti ada 2 sama dengan yang di diskrit lainnya, ada yang due dan ada yang immediate. Berarti kalau seandainya dia due itu pembayaran sebesar 1/M. Jadi kalau misalnya kemarin di diskrit yang tahunan itu adalah kita pakai 1 satuan per tahun, sekarang juga tetap 1 satuan per tahun namun per periodenya jadinya 1/M. Kalau kemarin periode pembayarannya tahunan, makanya pembayaran per tahun dan per periodenya sama, yaitu senilai 1. Kalau sekarang berbeda karena per tahunnya kita akan mendapatkan total yang akan dibayarkan adalah 1, berarti per periodenya adalah 1/M. Nanti kan di 1 tahun itu ada M per M gitu ya, karena ada M kali pembayaran. Nah itu jadi di setiap periodenya nanti ada 1/M pembayaran. Jadi kalau mau kita gambarkan itu seperti ini. Kalau ini tadi kita berbicara due, dibayarkan di awal periode, berarti di awal periode pertama itu kita bayarnya 1/M. Awal periode kedua, jadi di sini sebenarnya sudah masuk awal periode kedua, itu kita bayarkan 1/M dan seterusnya sampai waktu hidupnya. Nah, ini yang kita udah kenal T besar itu apa? T besar menyatakan perubahan acak apa? Sisa usia, Bu. Sisa usia. Untuk perubahan acak diskrit atau kontinu? Continue. Kontinu. Kalau yang diskritnya apa perubahan acaknya? Ini sisa usia, perubahan acak sisa usia yang kontinu. Kalau yang diskrit apa? Yang kait.
Oke, thank you. Yang ini ya, ini perubahan acak diskritnya. Perubahan acak diskrit untuk sisa usia. Nah, ini maksudnya misalkan orang tersebut meninggal di sini. Jadi ini bukan periode pembayaran. Jadi yang di garis-garis biru itu adalah periode pembayaran. Nih sekarang saya ganti warna merah. Ini adalah kejadian meninggalnya. Kalau kita berbicara biasanya kan meninggal belum tentu tepat pada titik-titik diskrit ini ya, titik-titik periode pembayaran. Bisa jadi di antara nih pembayaran ke K plus J per M dengan K plus J plus 1. Jadi ini sebenarnya sama dengan K plus J per M plus 1 per M. Jadi antara pembayaran ke misalnya ini ke N plus 1. Nah, terjadilah kematian di sini. Berarti di sini adalah pembayaran terakhir. Untuk menentukan pembayaran terakhir, maksudnya kan di sini ada K, ada J gitu ya. Kalau M kan jelas ya berdasarkan berapa kali dalam setahun itu dibayarkan. Nah, K sama J itu dari mana Bu nentuinnya? Jadi ini coba nih kita lihat contoh. Misalnya dia meninggal di waktu ke 36,82. Jadi T-nya ini adalah 36,82. Otomatis karena ini sifatnya diskrit K ini bawahnya tahunan ya. Ini yang tahunan. Ini berarti sekitar di sini adalah nilainya 36. Nah, dari sini ke sini ada berapa kali banyak nih pembayaran? Ini ditentukan dari sini. Jadi J itu menentukan di sini dari K ini sampai menjelang kematian ini ada berapa banyak pembayaran nih dari. Jadi kalau dari sini kan terlihatnya cuma satu ya. Tapi kan sebenarnya bisa beberapa kali ini. Nah, itu dari mana bisa kita tentukan? Yaitu dengan menentukan si J-nya ini. Ada berapa kali pembayaran di tahun tersebut sebelum orang ini meninggal. Jadi pembayaran terakhir itu sebenarnya pembayaran keberapa di tahun tersebut. Nah, caranya adalah ini, T min K dikali M. Jadi misalnya M-nya adalah 4. Jadi ini bukan 4 bulanan ya. Dibayarkannya 4 kali dalam 1 tahun. Pembayaran 4 kali dalam 1 tahun. Berarti per 3 bulan dalam 1 tahun. Nah, berarti M-nya 4, jadi jangan ketukar. Kalau seandainya dia dibilang tadi di sini per 4 bulanan, berarti di sininya 3. Gitu. Jadi sekarang ini saya hapus dulu karena ini adalah pembayarannya 4 kali dalam 1 tahun. Berarti M-nya sama dengan 4. Nah, T-nya tadi adalah waktu kematian. Sementara ini K-nya adalah tahun kematian. Tahun kematiannya berarti di tahun 36. 36 tahun dari mulai awal pembayaran. Jadi kita tidak melihat X-nya berapa ya, usia saat pembayaran pertama kita tidak melihat, yang jelas dari awal sampai akhir masa hidupnya itu ada 36 tahun secara diskrit. Namun kalau kita lihat secara kontinu waktu kematiannya di 36,82 tahun. Nah, di sini akan kita dapat nanti J-nya. Ingat ini fungsi floor. Fungsi floor berarti pembulatannya ke bawah Ibu. Iya, ke bilangan bulat terkecilnya. Jadi kalau 3,28 berarti bilangan bulat terkecilnya adalah 3. Begitu juga kalau seandainya nanti 3,82 misalnya ya, kan udah besar tuh. Kalau misalnya kita berbicara pembulatan ke atas atau ke bawah, itu bisa kita bulatkan sebenarnya ke 4 kalau kita punya 3,82. Ini ya, ini kalau kita bicara pembulatan ini bisa dibulatkan ke 4, tapi tidak bisa kalau kita pakai fungsi floor. Ini adalah pembulatan ke bilangan bulat terkecil. Makanya kita ambil 3. Berarti di tahun ini sudah dilakukan 3 kali pembayaran atau J-nya ini adalah 3. Nah, ini berarti misalnya tadi 36. Nah, ini jadinya 3 misalnya ya. K plus J per M-nya adalah 36 plus 3 per 4. Jadi 3 kali setelah mencapai titik K. Jadi di tahun itu sebenarnya di sini ada 1/4, K plus 1/4 ya, ini K plus 2/4, lalu ini K plus 3/4. Jadi sebenarnya udah sampai segini. Dari awal sampai akhir ada berapa ya, nanti tinggal dihitung kan. Dari mulai 0 sampai 36, 3/4 ini ada berapa kali pembayaran. Jadi kan tinggal jadikan per 4 gitu ya, nanti kelihatan di atasnya berapa nih. Berarti sudah ada sekian pembayaran. Kan kalau di sini
Berarti ini 0, ini udah sekali pembayaran, ini 2. Nah, berarti di sini nanti dapat nilainya, misalnya dapat nilainya N. Berarti ada N plus 1 pembayaran yang sudah dilakukan dari awal sampai sesaat sebelum peserta tersebut meninggal. Jadi sampai di sini bisa dipahami bagaimana mendapatkan J ini, terutama K plus J per M-nya. Bisa dipahami kalau Ibu dari izin bertanya, boleh Aisyah, apa? dapat 36 itu tadi dari mana ya Ibu? 36, oke. Kan 36 itu adalah K-nya ya Aisyah. Meninggalnya Iya. di waktu T. Waktu T itu adalah tadi sisa usianya. Sisa usia dihitung dari awal pembayaran. Nah, ini kan continue nih. Sisa usianya, karena dia meninggal di sini, makanya dia sisa usianya secara kontinu 36,82. Sifatnya K itu sebenarnya hampir sama dengan J, yaitu pembulatan ke bilangan bulat terkecil. Jadi kalau K ini adalah bila kita pembulatan ke bawah, kan kemarin kita pernah itu ya, kalau nggak salah, saya udah di awal nih. Pembulatan ke bilangan bulat terkecil dari T-nya, TX ini ya. Jadi kalau kita punya TX-nya 3,82, berarti KX-nya, ini kan KX-nya adalah 36 gitu. Jadi diambil ke bilangan bulat terkecil. Bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Nah, ini kita lanjut. Kan yang tadi dalam menentukan ini ya, titik terakhir pembayarannya. Titik terakhir pembayarannya sebelum terjadi meninggal. Nah, ini baru kita lihat bentuk anuitasnya dari berdasarkan masing-masing jenis anuitas atau jangka waktunya pembayarannya. Sebentar ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita akan bahas untuk yang whole life. Lalu nanti ada yang deferred sama yang end term. Nah, misalnya untuk ini karena dia do, kita pakai Y.2 untuk peubah acaknya. Jadi Y.2X dengan ada indeks M itu menyatakan adalah nilai sekarang dari anuitas do seumur hidup untuk seseorang yang berusia X dengan unit annual payment dengan pembayaran tahunannya itu akan dibayarkan M kali dalam setahun. Jadi ada M kali dalam setahun, nanti unitnya ada 1 unit gitu ya, pembayarannya sama seperti tadi. Nah, ini tapi kita berbicara yang whole life. Berarti kalau whole life itu kan kita belum tahu kapan meninggalnya. Kalau ini kan case-nya kita sudah tahu ya kapan meninggalnya. Kalau whole life ini biasanya cenderung kita belum tahu kapan berhenti, kapan meninggalnya. Gitu. Nah, kita harus menentukan, asumsikan bahwa dia hidup memang sampai usia maksimal. Karena biasanya begitu, kalau kontraknya whole life, jadi diasumsikan orang tersebut bisa hidup sampai usia maksimal. Tapi dengan peluang-peluang yang memang sudah kita punyai. Apakah itu memang tabel mortalita yang sudah sering dipakai, atau memang dari tabel mortalita yang dimiliki sendiri oleh perusahaan asuransi tersebut. Berdasarkan yang dibuat oleh tim aktuarinya. Gitu. Nah, jadi ini menentukan tadi batas atasnya kan ya pasti ya. YXM itu adalah J sama dengan 0. Kalau biasanya kita pakai ini kita baru menentukan peubah acaknya. Jadi kita belum menentukan ekspektasi yang ini ya. Yang ini itu adalah biasanya kan kita notasikan dengan ada X-nya. Ini. Nah, beda kan? Ini tidak ada X-nya, belum ada X-nya. Jadi ini baru peubah acak dari Y-nya. Kita menentukan nanti peubah acak Y itu bernilai apa. Ternyata bernilai ini. Nah, dari mana? Coba kita lihat di sini. Dia adalah seumur hidup, berarti dibayarkan sampai orang tersebut meninggal. Kan tadi diasumsikan kalau kita menghitung ekspektasi di sini saya sebutkan adalah sampai tahingga ya, sampai usia maksimal. Tapi tetap kalau untuk kita menentukan peubah acaknya kita harus membuat, makanya dalam bentuk peubah acak, membuat asumsi kapan dia meninggal. Itu kita sebutkan dengan sisa usia tadi. Kita pakai karena di sini diskrit, kita harus pakai dalam bentuk K. Nah, hubungannya adalah dengan tadi K plus JM tadi. Nah, itu ini
Kalau dia meninggal tadi di titik T, berarti pembayarannya hanya sampai K plus JM ini. Yang tidak lain adalah kalau kita gini ya, tadi saya bilang per 4 ya. Ini sebentar ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita samakan penyebut, tadi kan saya sebut nih, untuk mendapatkan N ini kita samakan penyebut, itu tidak lain adalah MK plus J. Jadi jangan lupa MK plus J. Ini masih huruf besar. Kenapa? Karena kalau kita bawa ke contoh seperti ini, berarti kita sudah tahu umur atau usia meninggalnya atau sisa usianya. Nah, tadi saya sebutkan kalau untuk kontrak kan biasanya kita belum tahu karena kita kan membuat model untuk orang yang masih hidup ya. Jadi belum tahu nih. Jadi makanya kita bikin pembacak T. Dan untuk bawa ke diskrit berapa banyak pembayaran yang dilakukan itu adalah kita tadi sudah menentukan ini K plus JM tadi ini. Di mana K-nya juga masih peubah acak, JM-nya J ini masih peubah acak namun M-nya sudah diketahui. Nah, tadi untuk menentukan berapa banyak pembayaran yang sudah dilakukan adalah dengan menyamakan penyebutnya. Berarti sebenarnya ada sebanyak MK plus J pembayaran yang sudah dilakukan oleh orang tersebut kalau kita pakai menghitungnya dari 0. Kan 0 ini MK plus J. Tapi kalau sebentar. Sampai ke titik MK plus J. Nah, tapi nih saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Ini 0, 1, dan seterusnya. Ini 2, dan seterusnya sampai ini sebenarnya MK plus J. Kalau kita berbicara periode ya, saya tidak bikin pernya bawah per M-nya. Nah, ini ada, ini berarti dari titik 0 sampai titik MK plus J pembayaran yang dilakukan. Tapi kalau ditanya banyaknya pembayaran yang dilakukan adalah seperti perhitungan ini tadi. MK plus J ditambah 1. Kan satunya di 0 ini kan, kalau ditanya banyaknya pembayaran. Tapi kalau ditanya dari titik mana sampai titik mana, yaitu adalah dari titik 0 sampai titik MK plus J. Makanya di sini kita rangkaian pembayarannya adalah dari 0 sampai MK plus J. Jadi M dikali K ditambah J gitu ya. Nah, ini seper M karena pembayaran yang dilakukan ini jadi adalah amount-nya. Pembayaran yang dilakukan setiap periodenya bernilai seper M. Ini seper M. Nah, karena dia present value, maka ada V pangkat J per M. Sama ya, kayak yang udah kita lakukan. Jadi ini nanti kan biasanya kita di sini V pangkat 0, ini V pangkat seper M, ini V pangkat 2 per M. Berarti kalau kita bawa ke persamaan ini, jadi seper M dikali V pangkat J per M. Sebenarnya kan kalau kita jabarkan kan itu jadi seper M dikali V pangkat 0 ditambah yang ini tadi ya. Yang ini kalau dijabarkan terus kan V dikali seper M, V pangkat seper M kali ini ditambah V pangkat 2 per M kali seper M dan seterusnya sampai V pangkat MK plus J dikali seper M. Nah ini yang ini kita singkat. Kan ini seper M kali V pangkat seper M tambah V pangkat 2 per M tambah seper M tadi terakhir adalah di titik MK plus J per M. Nah, ini kan sebenarnya di baris atas ini harusnya ini dulu. Kalau kita melihat dari garis bilangan. Oke, saya lanjut. Nah, jadi harus di atas ini penjabaran dari grafik ini tadi terlebih dahulu. Grafik yang di halaman sebelumnya. Baru nanti kita bawa ke bentuk sigma agar menyederhanakan bentuknya. Nah, ini kan nanti bentuknya deret ya, seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Ini nanti akan membentuk deret geometri, di mana seper M lalu dikali sigma kan ini ya, indeks ini ya. Kan seper M sigma dari K sama dengan 0 sampai MK plus J dikali V pangkat J per M. Nah, ini kan nanti
dapat menyelesaikan kalian pakai geometri akan didapat seperti ini yang kemarin. Jadi nanti ada rasionya V pangkat 1/M. Rasionya sama dengan, kan terlihat ya, J per M kan berarti ini nih. V0, V1/M, V2/M. Berarti rasionya adalah V pangkat 1/M. Lalu N-nya adalah MK plus J. Kok N-nya ini? Ini MK plus J. Kan kalau kita itu suku pertamanya 0 kan? Kok 0 ya? 1/M ya. Jadi ini 1 kan? V pangkat 0, 1. Maaf, saya salah. A dikali 1. Itu berarti 1 dikurang A dikali R pangkat N. V pangkat 1/M dikali MK plus J. Terus dibagi 1 dikurang R ya. 1 dikurang R-nya adalah V pangkat 1/M. Ini kan ada A dikali 1 dikali R pangkat N ya. Nah, inilah datangnya VM ini K plus J plus 1/M. Karena ini kan nanti dikalikan dengan 1/M. Ya, ini sebentar. Kok saya harusnya, oh ya benar. Ini kan ini. Nah, ini jadinya 1 min V. Kalau dipangkatkan lagi kan jadi berarti MK plus J ditambah 1/M ya. MK plus J pangkat 1/M. Nah, ini kalau kita semua per M gitu ya, disamakan penyebut, maka akan dapat nanti, ini saya bawahnya enggak ya, saya pembilangnya aja. Yang ini J per M tambah 1/M. Nah, ini nanti akan jadi 1 kurang V pangkat K ditambah J plus 1/M. Ini disamakan penyebutnya semua. MK per M gitu ya, akan dapat ini. Gitu. Nah, di TSB, kalian sudah ada itu, coba buka lagi catatannya. Faktor diskon untuk M kali dalam setahun itu adalah M dikali 1 min M dikali 1 min V, kalau saya tidak salah ingat harusnya seperti ini. Ada di buku TSB Kellison. M dikali 1 min V pangkat 1/M. Karena sekarang kita punya 1 min V pangkat 1/M, berarti itu tidak lain adalah DM dibagi M. Jadi D dengan indeks M ya, bukan pangkat. Ingat ini bukan pangkat, tapi ini adalah indeks. Sama dengan ini. Jadi yang penyebutnya kita ganti dengan DM per M. Saya lupa nih halaman berapa. Di awal-awal waktu pertemuan Mutiara. Ini ada, silakan dibuka, berarti sekitar bab 1-2. M dikali 1 min V pangkat 1/M. Nah, ini nanti kan tinggal ini ya. 1/M sama ini nanti 1 jadinya kan. Lalu, nah ini itu tidak lain adalah definisi dari anuitas pasti dengan jangka waktu K besar plus J besar plus 1/M. Kan ini 1, kalau sebentar saya recall, AM, N ini kan 1 min V pangkat N per M ya, per DM. Ini di bagian kemarin, di akhir-akhir ya sama saya ya, waktu TSB gitu. Nah ini, itu adalah ini, jadi V pangkat N per M. Nah itu tidak lain sebenarnya ini K ini, K plus J. Jadi ini itu adalah anuitas pasti DU untuk jangka waktu K besar plus J plus 1/M untuk M kali. Gitu. Tunggu. Ini pangkat N aja, bukan pangkat N per M. Maaf, saya salah. Ini pangkat N. Ini DM, karena dibawa ke DM. IM itu kan. Sama dengan kalau dia tidak M kan ini 1 min V pangkat N per D kan. Nah, ininya hanya diganti D-nya dengan DM. Bedanya. Ini tidak ada. Nah, jadi ini merupakan definisi dari anuitas pasti ini. Nah, maka berarti saya tulis di sini aja ya. Sini nih. Berarti kita punya PUBA acaknya untuk anuitas seumur hidup yang dibayarkan M kali setiap tahunnya, dan dia adalah anuitas DU itu ya. Jadi ininya PUBA acaknya K plus J plus 1/M. Ini ada indeks M-nya. Ini untuk PUBA acaknya. Nah, ini tadi kan belum. Kalau ini beda lagi. Ini tadi ekspektasi Y ya. Sebelum ke sini,
Sampai sini tadi bisa dipahami di slide sebelumnya? Bisa dipahami di slide sebelumnya ini? Sampai dapat Y ini sama dengan A ini. Yang saya tulis ulang lebih rapi di sini. Bisa dipahami? Oke, thank you Putri Anur. Nah, kalau untuk perubahan acaknya sudah dapat, baru kita mencari actuarial present value-nya, APV-nya. Ini APV kan? APV itu adalah expected value dari perubahan acaknya, YXM-nya. Expected value. Jadi ini adalah, ini saya rapikan dulu. Ini adalah ekspektasi YXM. Nah, ini. Dimana kan kita menotasikan ekspektasi dari YXM ini atau actual present value ini kita notasikan dengan A.2XM tadi ya. Nah, dengan menggunakan fungsi ekspektasi atau definisi ekspektasi, kita punya adalah sigma dari N-nya sama dengan 0 sampai hingga, atau biasanya kita pakainya bukan N ya. Kalau kalian ini J ya, J sama dengan 0. Tapi karena tadi udah ada J, makanya kita pakai N. Kalau kalian di sebelum-sebelumnya kan biasanya pakai J ya, di atau K ya. Oh ya, kalian pakai K biasanya. Di tahunan kan pakai K ya. Tapi karena K-nya tadi sudah ini, takutnya membingungkan gitu. Dan sekarang kita belum berbicara yang N term, jadi bukunya lebih memilih untuk menggunakan N. Jadi N itu menyatakan adalah waktu saat perhitungannya tadi. Tapi untuk yang anuitas hidup, kalau tadi kan anuitas pasti ya. Jadi N-nya menyatakan ini, time saat pembayaran. Ini 1/M, 2/M, dan seterusnya. Nah, karena pembayarannya inilah yang, kalau tadi kan kita menentukan jangka waktunya ya, besar pembayarannya untuk pembaca. Namun kalau untuk ekspektasi kita harus dari awal sampai akhirnya. Nah, ini adalah realisasi dari perubahan acaknya, dan ini adalah fungsi peluangnya. Yang membedakan dengan yang tahunan adalah ini. Kalau biasanya kan hanya V pangkat N-nya aja ya. Ini NPX. Sebentar ya. Oke, saya lanjut. Nah, yang membedakan kan kalau yang tahunan itu sigma N sama dengan 0. Ini kan 1 ya, karena dia udah dalam bentuk tahun. Ini V pangkat N, NPX, ini sampai tak hingga. Nah, ini kalau untuk yang M kali, karena kan kayak kita biasanya punya ini, biar mudah ya untuk memahami ininya, amount, terus di sini ada probability. Amount-nya 1/M, oh masih ada faktor diskon ya, diskon faktor. 1/M, 1/M, 1/M. Nah, ini probability-nya adalah 1/0 PX, karena T-nya masih 0, 1/MPX, 2/MPX, dan ini adalah diskon faktornya V pangkat 0, V pangkat 1/M, V pangkat 2/M, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kan bisa N-nya sama dengan 0, kan nanti jadi 0 PX kan? Dan ini juga jadi V pangkat 0. Tapi pembayarannya ada sebesar 1. V pangkat 0 dan 0 PX ini kan nilainya 1 ya. Berarti nanti di awal ada, ini tuh sebenarnya kita jabarkan. Ini ada 1/M ditambah 1/M kali V pangkat 1/M, 1/M PX ditambah 1/M. Jadi 1/M-nya sama ya. Kalau untuk besar pembayaran, ini 2/M PX. Gitu. Dan seterusnya. Baru kita sigma 1/M ini ya. Jadi dari sini kalian gambar dulu, baru ke sini, baru ke sini.
Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk yang expected present value-nya atau actuarial present value-nya. Bisa dipahami? Oke, thank you Inaya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan manfaat asuransi jiwa atau POBA acak Z-nya. Ingat kemarin kita sudah ada manfaat asuransi jiwa yang juga dibayarkan M kali dalam setahun ya. Kita notasikan dengan ZXM. Itu untuk asuransi jiwa seumur hidup. Dan pembayarannya MLI untuk per tahunnya gitu ya. Selama, dan dia akan dibayarkan di saat bukan di saat kematian tapi pada akhir tahun kematian ya, karena dia di sini diskrit sifatnya, tidak ada garis ini. Kalau continue biasanya bahasanya adalah segera setelah kematian, tapi karena ini diskrit adalah pada akhir tahun kematian biasanya. Nah ini bisa kita, kenapa 1 min ZXM, karena tadi ini tadi apa? YXM sama dengan AK plus J plus 1 per M. Ini adalah tadi 1 min V pangkat K plus J plus 1 per M per DM. Nah, yang ini itu adalah Z. Coba nanti dibuka lagi catatannya. ZXM itu adalah V pangkat K plus J plus 1 per M. Kemarin kita sudah mendefinisikan ZXM itu adalah V pangkat K plus J plus 1 per M. Ini K sama J-nya huruf besar ya, karena POBA acak. Maka dari sini kita bawa ke sini. Kita ganti V pangkat K plus J plus 1 per M itu adalah ZXM. Jadi nanti kita punya ini. Y-nya. Jadi kita bisa punya Y dalam bentuk ini, bisa punya Y dalam bentuk ada hubungannya dengan Z. Atau nanti di saat kita ekspektasikan ada hubungannya dengan A besar. Ekspektasi 1 kurang ZX M per DM. Nah ini nanti 1 dikurang ekspektasi ZXM per DM. Nah, ini tidak lain adalah 1 dikurang AX per DM. Jadi, ekspektasinya bisa langsung ke sini, atau kalau memang sudah diberitahukan di dalam tabel mortalita atau ada tabel-tabel tertentu, biasanya kan ya kalau sudah diolah gitu dari, sudah punya tabel mortalita peluang hidup, lalu sudah diolah dapat besar manfaat asuransinya, maka langsung bisa didapat untuk ekspektasi dari anuitasnya gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kenapa ada hubungan antara A kecil dengan A besar, bisa dipahami? Saya lanjut boleh? Boleh, saya lanjut? Oke, thank you. Masih on ya, sore-sore ya. Nah, ini tadi yang sudah kita kerjakan di sebelah. Sama dengan variansi, itu sudah pernah juga kita kerjakan. Jadi tinggal variansi Y sama dengan variansi 1 min ZXM. Variansi 1, 0. Nanti ini negatifnya jadi positif karena ada konstantanya dikuadratkan. Ada hubungannya dengan sana. Makanya nanti akan dapat variansi Z dibagi DM kuadrat. Variansi Z yang atas nggak D kuadrat. Karena variansi dari Z per konstanta kan. Ada negatif, nanti itu jadi positif. Karena ada di sini. Itu. Nah, ini kalau kita mengerjakan dengan pendekatan
ke manfaat asuransi jiwa atau A besar. Lalu kita tahu kemarin waktu kita mengerjakan atau kita belajar tentang manfaat asuransi itu ada hubungan juga antara yang MLI dengan yang tahunan. Di mana AXM itu sama dengan I per IM AX. Nah, ini juga bisa kita ganti. Jadi 1 dikurang I per IM AX per ini DM. Nah, ini nanti tinggal berarti IM dikurang I kali AX per IM per DM. Nah, ini sebenarnya adalah IM dikurang IAX per IMDM. Karena ini maka yang persamaan expected tadi, ekspektasi dari Y tadi ini bisa kita dapat bentuknya begini. Jadi ada hubungan antara anuitas DU yang MLI dengan manfaat asuransi jiwa yang tahunan. Jadi bisa kalau tidak diberi yang ini misalnya ya secara tabel tidak ada yang manfaat asuransi jiwa yang MLI, ya dilihat apakah ada yang tahunan. Kalau ada yang tahunan, oh bisa. Selama kita diberitahu terkait yang berhubungan dengan tingkat suku bunga. Apakah mungkin I-nya sudah diketahui atau mungkin langsung dari V atau nanti D yang diketahui. Itu semua bisa kita kerjakan untuk nyari A-nya gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh. Coba dilihat. Oh ya, ingat ya. Ini tadi berlaku kalau dia, ingat nih, uniform distribution. Berarti dia di bawah asumsi UDD. Ya. Ya, jadi ini di bawah asumsi UDD. Nah, ini jadi kalau ada soal kayak gini udah menggunakan asumsi UDD atau di bawah asumsi UDD. Terus untuk kita diminta untuk menentukan A60-nya. Oh, ini seharusnya saya keluarkan dulu ya dari kalian capture. Misalnya diberitahu dari tabel illustrative rate table gitu ya. Atau misalnya tidak diberitahu juga illustrative rate table-nya tapi diberitahu I dan A60-nya. Saya nggak bisa minta kalian ngerjain ya. Saya lupa menghilangkan yang solusi bawahnya ini. Sudah diberi I dan A60, tadi berarti kita bisa menggunakan pendekatan yang ini. Tinggal kita cari IM dan DM-nya. Yang ini. IM itu kan M dikali 1 tambah I pangkat 1/M dikurang 1 gitu ya. Nanti bisa kita cari I per IM. Nah, DM tadi seperti yang saya sebut di sebelumnya. DM itu adalah M dikali 1 min V pangkat 1/M. V itu kan 1 per 1 tambah I. Jadi makanya saya bilang kalau kita diberi salah satu informasi terkait tingkat suku bunga, kita bisa menyelesaikannya. Karena semua ada hubungannya. Jadi untuk A60 12 ini, M-nya sama dengan 12, itu kita tinggal menggunakan yang ini tadi. IM per I kali AX. Atau kalau di sini berarti dia menggunakan 1 dikurang I per IM AX per DM. Jadi ini adalah I per IM-nya, yang ini AX-nya di sini sesuai yang diberitahukan dari live table ini atau tabel mortalita biasanya. Dan yang ini adalah DM. Di sini saya tidak akan lanjut dulu, coba kalian pahami, dicatat ulang cara mengerjakannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mengerjakannya runut, jadi bukan begini ya, dibuat juga ininya dulu. Jadi kalian tahu tuh sebenarnya kenapa kalian harus mencari ini, kenapa harus mencari ini. Karena kalau kalian bikin persamaannya, kalian tahu, oh berarti butuh I per IM, butuh AX, butuh DM. I sudah diketahui, kalau sudah berarti sudah bisa. IM sudah diketahui, kalau belum berarti perlu dicari. Cara nyarinya seperti apa? Berarti kalian harus nyari kan.
IM adalah M dikali 1 tambah I pangkat 1/M kurang 1. Kan IM ya. AX sudah diketahui, ternyata sudah gitu ya. Dengan X-nya sama dengan 60. Lalu DM sudah diketahui? Belum, tapi bisa dicarikah? Coba dilihat dari yang diketahui. Dan dilihat dari persamaannya. Persamaannya apa? V pangkat 1/M. Nah, ada yang diketahui tidak dari sini? Kalau belum ada, V belum ada juga nih gitu. Bagaimana caranya? Berarti cari hubungan persamaan ini dengan hal-hal yang diketahui. Oh, ternyata ada hubungan dengan I gitu ya. Nah, ini tinggal begini. Jadi cara berpikirnya begitu. Jadi tidak langsung mengikuti saja ini. Jadi kalian tahu cara mengerjakannya. Coba ditulis dulu yang rapi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita lanjut yang ke selanjutnya, itu adalah yang immediate. Kalau yang berjangka nanti hanya mengganti di sebentar. Kok nggak mau mundur? Mengganti di batasnya ini. Pasti ini juga nanti akan jadi berjangka juga. Zx.2n gitu ya. Tapi kalau di sini pakai n mungkin di sini jadi atau di sini mau dipakaikan r gitu ya. Nah, di sini sampai kalau biasanya pakai n-1 gitu. Nah, di sini adalah n-1/m. Gitu ya. Untuk batasnya aja yang berbeda. Nanti akan pasti dibawa ke hubungan-hubungannya dengan hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, ini kan berarti ini zxn biasanya. Kalau ini xn gitu ya. Hanya di sana bedanya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan sama Rizky? Enggak, Ibu. Kamu sambil nelpon atau sambil ngobrol ini? Enggak, Ibu. Oke. Kita lanjut ya. Sama ini juga mengikuti ya. Kalau dia berjangka tinggal AXN, yang ini AXN juga. Ini juga. Ini pun seperti itu. Makanya tidak terlalu dibahas, nanti kalian tulis aja sendiri gitu di buku ya untuk yang berjangka. Jadi contohnya, lalu ini diambilkan dulu karena ini sifatnya hanya tambahan, besok aja kalau memang kita ada waktu untuk tambah lagi. Tapi tidak masuk ke ujian kok sejauh ini. Lalu ini kan itu ya. Nah, ini kita masuk ke whole life annuity yang immediate. Jadi kalau tadi dimulai di awal periode, ini dimulai di akhir periode. Yang membedakan adalah dia dimulai dari tadi 0, ini dari 1. Kalau tadi dimulai langsung dari 0, nah ini dimulai dari 1. Ini udah ekspektasinya ya. Ini sudah ekspektasi dari YXM. Tidak ada titik 2-nya.
Jadi Y XM-nya mah lebih simpel sebenarnya. Kalau tadi kan plus 1 ya. Nah, ini K plus J per M aja. Jadi tidak ada, ini ada M ya. Tidak ada plus satunya untuk peubah acaknya. Mana saya ini? Sebentar. Jadi caranya, saya tuh kemana sih? Ini ya. Ini kalau tadi kan dia, kalau yang tadi kan dari 0 ya. 0 sampai sigmanya dari K sama dengan 0 kan sampai MK plus J per M ya. Nah ini tapi ini dari 1 MK plus J. Ini, yang ini 1 M kali V pangkat K per M. Kalau ini. Ini kalau sama-sama K ya. Ini J deh. Ini adalah J per, ini ada J lagi ya. Sebentar, tadi kita pakai apa? Saya lupa. Untuk yang peubah acaknya, kita pakai J ya. Tapi di atasnya J besar karena itu. Ya benar, ini kita pakai J. Nah, dari sini. Nah, ini karena dari 1, kan berarti dia sebenarnya 1 M, V pangkat 1 M, tambah, dan 1 M kali V pangkat 2 per M, tambah, dan seterusnya sampai 1 M V pangkat M K plus J per M. Nah, sama tadi dipakaikan deret geometri nanti akan didapatkan ini. Dapatkan dia peubah acaknya adalah ini. Nanti kalian rapikan saja secara catatan ini ya sampai dapat sama caranya dengan yang do tadi untuk mendapatkan ini. Nah, ekspektasinya itu adalah ekspektasi dari A ini kan sama dengan, saya bikin aja ya di sini. Kita anggap nih garisnya aja. Sudah dibantu. Saya anggap di sini 0 ya. Ini time. Di atas saja 0 berarti. Daripada saya bikin garis baru. Time atas 0. 1 M. 2 per M. Dan seterusnya di sini sampai tadi M K plus J per M. Atau sebenarnya K plus J per M boleh. Terserah menulisnya. Ini saya K plus J per M gitu ya. Ini sama ini boleh antara kedua itu. Nah, ini untuk waktunya. Nah, dia dibayarkan di ini ada sebentar amount-nya. Ini ada probability. Lewat ya. Tapi kalau di kita kontraknya ini seumur hidup ya, berarti nanti ini pembayaran terakhir kan ya, sebelum kematiannya terjadi. Misalnya di sini kematiannya, ini pembayaran terakhirnya. Tapi kalau seumur hidup kan dia nanti kalau untuk ekspektasi tetap semuanya. Ini adalah faktor diskon atau diskon faktor ya kalau bahasa Inggris. Karena di atas bahasa Inggris. Diskon faktor. Nah, ini amount-nya 1 M, pembayarannya 1 M, 1 M, sampai nanti di akhir gitu. Nah, ini sama, oh ya ini sini 0 ya. Dia dimulai dari 1 M, maaf. Karena ini immediate, pembayarannya dari periode ke-1 atau 1 M. Periode ke-1 M. Berarti di awal ini belum ada pembayaran. Nah, ini 0 PX, ini 1 MPX, ini 2 per MPX gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini V pangkat 0 ini sama dengan yang tadi, V pangkat 2 per M. Agak pepet ya. Nanti kita dapat ekspektasinya adalah yang pertama ini 0, berarti 1 M, V pangkat 1 M, 1 MPX ditambah 1 M, V pangkat 2 per M, 2 per MPX. Jadi ini bukan 2 dibagi MPX ya, indeks. Ingat ya. Saya tidak ingin ada yang salah lagi. 2 per MPX. Ini indeksnya. Kalian menyelesaikannya pakai UDD. Kalau memang tidak bisa digunakan tadi relasi yang A tadi ya.
pakai UDD atau pakai eksponensial yang sudah kemarin kita pelajari untuk ini. Jadi tidak ada nanti kalau karena saya nulisnya kayak gini nanti tiba-tiba ada 2 dibagi MPX. Bukan kayak gini ya. Ini adalah indeks maksudnya. Dan seterusnya gitu. Nanti kita akan dapat ini. VK per M, K per MPX. Nah, nih loh Bu kok bisa tiba-tiba ini gitu. Sama dengan biasanya ya. Kalau yang ini tadi kita tahu dia dari awalnya ada, ini kan tidak ada 1/m ya. Kalau ini kan ada 1/m. Berarti kita kalau ikan membawa ke sana, saya nggak jadi di bawah ini. Saya tidak jadi di bawah sini dulu ya. Tambah 1/m kurang 1/m. Ini kalau kalian nyatat, tadi nyatat dulu sampai dapat ini, lalu di bawah catat ulang lagi. Ini dengan tambahkan 1/m kurang 1/m. Nah, saya mau mengelompokkan. Untuk yang ini, itu kan adalah sigma K sama dengan 0 sampai T hingga 1/m V K per M M K per MPX. Yang ini ya, yang biru. Yang biru ini berarti adalah tadi di slide sebelumnya yang sudah kita cari. Itu adalah untuk yang do. Nah, tinggal yang ini belakang. Jadi hubungan antara yang immediate akan sama dengan do dikurang 1/m. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Thank you, Inaya. Nah, ini tadi ya, yang untuk yang ini. Kalau di sini kenapa pakai MN-1? Karena dianggap N ini adalah here-nya ya. Tapi sebenarnya sama dengan tadi N-1/m. Kan sama dengan tadi ya, samakan penyebut. Ini jadi MN-1. Kalau lebih mudah seperti ini, silahkan seperti ini saja. Atau mau pakai N-1/m juga tidak salah gitu ya. Ini untuk yang do, yang immediate seperti ini. Untuk yang N year. Lalu ini untuk yang deferred. Sebelum masuk yang ke deferred, untuk yang whole life dan N year, baik yang immediate atau yang do, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke deferred. Deferred ini yang terakhir untuk Anitas. Baca-baca ulang. Thank you, Inaya. Nanti kalian baca ulang aja ya. Sembari belajar. Oke, saya lanjut ke end deferred. Di konsep end deferred sudah pada tahu apa maksudnya? Saya pakai data sini aja ya tadi ya. Apa konsep end deferred? Tertunda N tahun, Bu. Oke, berarti pembayarannya masih sebesar 0 sampai N tahun. Jadi ini misalnya 1/m, 2/m ya secara waktu ya. Ini time. Ini amount-nya. Enak ya di ini garis sudah. Ini 0, 0, 0 sampai ini belum ada waktunya. 0, 1/m, 2/m, dan seterusnya sampai ke M kali N per M. MN per M atau N tahun kan sebenarnya ini masih 0. Nah, di sini N plus 1/m. Ini pembayarannya 1/m. 1/m. Itu ya, dan seterusnya. Pembayarannya. Ini berlaku kalau yang, saya lupa yang memisahkan ya. Ini berlaku kalau yang immediate. Jadi kita mundur dulu ke immediate dulu. Dibayarkan di akhir tahun. Sementara kalau yang do, dia dimulai pembayaran 1/m-nya sudah dari sini. MN per M. Makanya K-nya mulai dari MN. Yang ini MN plus 1. Atau secara tidak langsung adalah N plus 1M.
ini kan sebenarnya mn plus 1 per m. Gitu. Jadi ini pembayarannya semua 1/m dan seterusnya 1/m. Nanti ada faktor diskon faktornya sama ya. Jadi tidak pernah berubah ini untuk diskon faktor dan probability. Ini V pangkat 0, V pangkat 1/m dan seterusnya. V pangkat di sini mn per m. Nah ini makanya mulai dari sini. Yang ini untuk whole life, yang ini untuk yang do sama-sama whole life, ini untuk yang immediate. Jadi mulainya saja gini. Sebelum ke sini, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini terakhir ya? Ini udah masuk slide terakhir setelah ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya lanjut dulu. Kita mau ini. Tapi ini kita pakai yang langsung dua-duanya ya. Saya yang immediate dulu ya. Soalnya untuk membuktikan langsung semuanya ini, 4 ini di mana sih? Oh, sini ya. Saya yang ini dulu. Nah, ini kan maksudnya adalah NaX M sama dengan NaX itu apa? NaX itu apa? V pangkat N, NPX, Bu. NPX. Ini kan AX plus N. Nah, ini NaX itu adalah sebenarnya pure endowment. Sama kan? Pure endowment yaitu adalah Vn NPX. Nah, ini untuk membuktikannya kita harus dari slide yang tadi sebelumnya dijabarkan. Kan tadi ini sigma dari K sama J atau K ya. Pakai K atau J tadi sebentar. Ini sampai ta hingga 1/m V pangkat K per M K per MPX kan ya? Tunggu, menyesuaikan K ya sama-sama K. Oke, tunggu. Kalau tadi ini kita punya garis, saya tuh selalu lupa mulainya. Ini 0, ini N ya, berarti N itu adalah MN, ini N per 1. MN per M, ini MN plus 1 per M. Oh ya, kalau immediate dia dari akhir tahun ya, di sini awal tahunnya. Berarti ini MN plus 1. Ini batas bawah ya. Saya takut salah-salah tulis nanti soalnya kalian salah-salah interpretasi. Ini K sama dengan MN plus 1 sampai ta hingga. Nah, itu kalau kita jabarkan V pangkat MN plus 1 per M, MN plus 1 per M, ini PX. Kalau kemarin kalian ingat yang divert waktu tahunan, nah seperti itu caranya untuk kita membawa ke sini. Nah, ini kan 1/m, V pangkat, berarti bertambah MN plus 2 ya. MN plus 2 per M, MN plus 2 per M, PX. Nah, ini saya mau misahkan yang V ini dulu. Dari saya ambil MN plus K per M. K-nya ini nanti jalan dari 1. Ya. Ini. 1, 2, dan seterusnya. Saya pakai K dulu ya. Nah, ini. Ini kan bisa, sebenarnya kan N plus K per M ya. Nah, ini sama dengan V pangkat N
dikali V pangkat K per M. Jadi nanti semua ini adalah ini V pangkat N kali V pangkat 1/M. Yang ini nanti saya bawa aja ya. 1/M. V pangkat N dikali V pangkat K per M. Yang ini belum saya ubah. Tunggu dulu. Yang ini nanti seterusnya. V pangkat N. V pangkat K plus 2 per M. Anggap gitu ya. Berarti kan ini tadi K ini. Oh, tunggu, ini 1 ya. Berarti ini 1/M, ini 2/M. Kan K-nya jalan. Sebentar. Ini 1/M. Saya ikutin yang bawah tadi. Lupa kalau K-nya di sini 2, di sini 1. Ini 1/M, ini 2/M. Nah, P-nya belum. Coba lihat P-nya. MN plus 1 per M PX. Sampai malam. N plus 1/M PX kan ini sama ya. Ini bisa saya ubah kayak gini. 1/M PX plus N. Boleh kayak gini? Coba dilihat. Atau tadi saya pakai K ya, biar nanti berlaku semuanya. Di saat K-nya 1, 2, dan seterusnya itu. Nah ini K. Boleh saya ubah seperti ini? Boleh, thank you. Emang boleh, karena ini N plus K, N-nya sudah di sini, berarti sisa K plus M. Tapi untuk di sini ingat, yang menjadi usianya adalah X plus apa yang dipakai di sini, N-nya. Kayak gitu sistemnya. Jadi yang dipakai di belakang, indeks yang di belakang yang di kiri itu adalah indeks yang di awal dikurangi indeks yang sudah digunakan. Untuk usia yang selanjutnya itu adalah usia yang di awal ditambah jangka waktunya ini, yang di kirinya. Ini jadi X plus N. Nah ini nanti saya pindahkan ke bawah aja ya. Itu kan tadi sama dengan 1/M. V pangkat N, V pangkat 1/M. Ini jadi peluangnya adalah NPX 1/M PX plus N, lalu ditambah 1/M, V pangkat N, V pangkat 2/M, NPX 2/M, PX plus N, dan seterusnya. Nah, ini kan ada yang sama ya. Saya bisa mengeluarkan 1/M. 1/M-nya sebenarnya bisa dikeluarkan, tapi karena mau kita bawa tetap ke M ya. Nanti 1/M-nya nanti aja dikeluarkan. 1/M-nya saya biarkan di dalam. Vn NPX 1/M, V pangkat 1/M, 1/M PX plus N tambah 1/M, V 2/M, 2/M PX plus N tambah ini. Nah, ini tadi adalah immediate tapi untuk usia X plus N. Maka ini saya sini ya. Sama dengan N, ini tadi yang selama ini yang dari tadi kita kerjakan itu adalah N tertunda AX. Sampai saya tulis saja di sini. Jadi kita dapat ini V pangkat N NPX, sementara yang di dalam kurung ini adalah anuitas untuk Emily tapi usianya X plus N. Ini usianya X plus N, X plus N. Jadi sudah ini. Nah begitu juga untuk yang do, nanti kalian mulai dari 1/M, berarti depannya 1/M tambah, nah ini tinggal ditambah 1/M gitu ya, 1/M. Nah itu jadi yang ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Cara berpikirnya saja dulu. Setidaknya kalau kalian mengulang, kalian tahu dari mana. Sedang mencerna, oke, thank you, Raid. Kalau ada cara berpikir yang ketinggalan, kasih tahu. Nah ini kalian kerjakan, karena kalau dapat ini, pasti kalian dapat yang bawahnya. Kalian kerjakan pembuktiannya sama seperti yang sudah saya kerjakan.
Atau ini bisa kemarin dengan deferred yang tahunan mengacu ke sana. Boleh. Kan dengan memisahkan aja ya. Misalnya kita punya seumur hidup berarti dari awal sampai akhir, lalu nanti kita pisahkan yang sampai N gitu ya. Jadi dari dijabarkan gini boleh. Mana ini? Saya selalu kilau nih dia. Dari dijabarkan gini boleh, jabarkan untuk yang seumur hidup yang kayak gini. Setelah dijabarkan nanti kalian pisahkan yang sampai N, terus nanti lanjut lagi untuk setelahnya gitu kan ya. Sampai dapat apakah memang terlihat ini. Kalian coba untuk dikerjakan saja, tidak dikumpul. Nanti saya tanya di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau ada pembuktian keluar di kuis, tidak ada alasan lagi ya. Karena cara berpikirnya framework-nya sudah diberikan. Pasti sih di ujian-ujian pasti kalian diminta untuk membuktikan. Udah, sebenarnya kok saya selalu aja bilang udah ya. Maaf. Iya, sepertinya ini terakhir ya, benar kan? Ini terakhir tadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke latihan sini, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya coba lanjut ke latihan. Nah, ini ada 3 soal ya. Coba kita lihat satu dulu. Find uniform distribution. Berarti ini yang pertama, pakai UDD. Between integral H. Ini ya, I. Nah, kita sudah diberikan A80 loh. Kok dia mundur? Kita sudah diberikan A80 untuk yang M-nya 12 gitu ya, M-Li, nilainya sekian. I-nya juga sudah diberikan. Lalu kita diminta untuk mencari A80. Ini saya yakin kalian bisa. Kalau kita punya A80, tadi apa hubungan antara A kecil dengan A besar? A kecil dengan A besar apa hubungannya? Satu dikurang Kurang I per IM I per IM dikali AX AX per DM. DM. Berarti ini 12, ini saya ganti 12 ya. Ini A80. Thank you Inaya. Bisa kalau langsung ke sini boleh, atau mau dari A-nya, A besarnya itu adalah AM dulu, nanti baru masukkan AM itu adalah I per IM. Boleh, yang mana saja. Yang jelas asal tidak ada yang ke-skip gitu ya. Nah, boleh dari sini. Nah, berarti A80-nya bisa dicarikan, tinggal dimasukkan A kecilnya, dimasukkan I-nya, dicari IM-nya, dan dicari DM-nya dengan cara yang sudah kita cari. Pasti pertanyaan selanjutnya, Bu ini gimana? Benar atau sudah? Oh, Bu bisa kok, Bu. Gitu. Cara nyari A80 itu dari A80. A besar. A besar yang kontinu. A besar kan ada hubungannya dengan ini. Apa? Ayo, ada yang ingat? I per, kan katanya di uniform ya, I per delta A80. Benar? Coba cek catatan kalau kalian masih ragu. Dapat A besar kontinu, nanti akan dapat A kecil kontinu. Karena ada hubungan antara A kecil kontinu dengan A besar kontinu. Coba itu juga lihat di catatan di awal-awal pertemuan. Kalian kerjakan seperti itu. Nomor 2. Sebentar. Oh, ini diketahui anuitas pastinya ya. Anuitas pastinya. Nah, ini between ini calculate AX4. AX4. Oh, ini mah bisa. Ini kan 1 per DM ya. 1 per DM sama dengan ini.
sudah diberi A besar, nanti dari sini DM-nya kalian punya, berarti kalian bisa nyari IM dan I kecilnya. I saja gitu ya. Kebalikannya. Nah, ini sama dengan 383. Harusnya bisa. Lalu yang ini uniform dot distribution between ini Q 69 A continue 70 A 69 2. Oh, ini juga bisa sih harusnya. Ini kan tadi ada hubungannya dengan A 70. Nanti A69 loh, Bu, ini 70 ini 69 gitu. Pasti kalian bertanya. A69 nanti pakai Q 69-nya. A69 berarti kalau kita punya A70 kan dari sini kita akan dapat A70 kan? Bisa dapat A72-nya berapa? Pakai cara ini. Dapat A70-nya dari dapat A besarnya. Nah, cari A70 pasti bisa dapat A69 karena A70 itu adalah kan yang 1 sampai 69 ya. Yang 1 dari 69, 1 dari 70. X-nya. Bentar ya. Nih, ini. Nah, yang satu itu A69 maksudnya X69 berarti 0 ya, dari 0. Titik 0 ini usianya 69. Di titik 1 usianya 70 gitu ya. Nah, dia dimulai dari sini. Berarti do-nya dianggap 0-nya di sini. Sementara kalau yang A69 di sini tinggal berarti menambahkan sesuatu di sini. A70 itu berarti pakai X70, X69. Sebentar, saya mendadak hilang. Itu tinggal menambahkan nanti Q69 di sini kan mending daripada kita ini ya. Di sini kan 0px ya. Kalau kita dari N09 berarti P69. Kita butuh P69. Sementara kalau di sini 1px ya. Berarti nanti kalian tinggal menambahkan P69-nya. PX 1 PX ya, 1 P69 mending kita jabarkan aja ya. Ini kalian dari penjabaran aja. Ini adalah 1 ditambah 1 dikali V pangkat 1 P69 tambah, kalau ini kita pakai ini, V dikali, sebentar, kuadrat 2P69 dan seterusnya. Nah, yang ini 1 ditambah, kalau kita 0 dari sini ya, VP70 tambah V kuadrat 2P70. Nah, antara P69 dengan P. Yang satu kita punya ini, sementara kita butuh ini. Kalau kita punyanya ini harus kita mengalihkan dengan sesuatu supaya P70 ini menjadi P69. Berarti dari sini. Ini P70 adalah L71 per L70 ya. Lalu P69 itu sebenarnya adalah L70 per L71. Nah, berarti kita butuh nanti dibagi dengan, sebentar, 2. K, saya dari K aja ya, biar mudah. KP70 karena tinggal ditambahkan 1. 70 plus K per 70. Yang satu KP69 sama dengan L69 plus K L69. Ini ya. Nah, dari sini berarti kita punya ini ya. Kita punya ini tapi kita mau dapatkan ke sini. Berarti nanti kita harus ada yang di, oh, saya ngerti. Maaf, saya ketinggalan. Ini nanti kan masukkan 70, 71, nanti tinggal dikalikan, nanti ada yang di, ya. Di sini 1 ditambah, ini dibagi L70 per, biar dia tidak mengubah. Berarti di sini 70 dibagi 71. Bentar, 70. Kita punya 7 di sini, pasti kita nanti punya 70. Tinggal dikalikan dengan, nanti aja kok saya tiba-tiba ini ya. Ini ada hubungannya dengan ini. Nanti tidak ini. Ini ada hubungannya dengan ini. Nanti kita tinggal ngalikan, tapi saya lupa di mana ini letaknya. Catatan saya di rumah.
Ini nanti ada dikalikan dengan ini nih, tapi nanti ini abaikan. Kerjakan yang 2 ini aja untuk jadi tugas dulu. Ini kita bahas. Ingatkan ya, saya bahas di selanjutnya. Karena bisa jadi nanti UAS masuk ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Itu yang P69 itu kenapa sama dengan L70 per L71 ya, Bu? Bukan L70 per L69. Oh iya. Betul. Ini benar ya. Ini saya nulis nih. Ya, ini benar. Nanti makanya ada hubungannya dengan Q69 itu, tapi saya lupa nih dikalikan dengan, karena dari Q69 nanti kita akan dapat antara L ini. Biasanya gitu tuh tinggal dikali. Saya lupa nih. Catatan saya tinggal. Iya. Iya, nggak ada. Jadi nanti ini kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Yang ini tadi cara berpikirnya seperti ini, nanti akan kalian tinggal menghitung aja kan, 383 sama 384. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, tugasnya dikerjakan, kan kita pertemuan selanjutnya Selasa ya. Oh, kumpulkannya bareng sama tugas kemarin, tapi dibikin ya. Judulnya pertemuan 12 dan pertemuan 13 dan 14. Jadi biar saya tahu. Atau mau dibikin angka ini boleh. Ini nih, 383 sama 384. Jadi saya nggak kehilangan. Bukan 1 2 3 ya kalau untuk ini. Jadi nanti saya bisa membedakannya. Ini semua 2 ya, 383 dan 384. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya terkait informasi kuis besok, Bu. Boleh. Apa? Ini Kalau saya boleh tahu stop. jadinya jam berapa dan di ruangan mana ya, Bu?